Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 18 September tahun 2022 adalah hari Minggu biasa ke-25. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari Nubuat Amos pasal 8 ayat 4-7. Dengarlah ini, kamu yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini, dan berpikir, bilakah bulan baru berlalu, supaya kita boleh menjual gandum, dan bilakah hari Sabat berlalu, supaya kita boleh menawarkan terigu, dengan mengecilkan eva, membesarkan shikal, berbuat curang dengan neraca palsu, supaya kita membeli orang lemah karena uang dan orang yang miskin karena sepasang kasut, dan menjual terigu rosokan. Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub, bahwasanya Aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius pasal 2 ayat 1-8. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu esa, dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul, yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 16 ayat 1-13. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara.
Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, "Apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara." Kata bendahara itu di dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka." Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, "Berapakah hutangmu kepada tuanku?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, "Inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan." Kemudian ia berkata kepada yang kedua, "Dan berapakah hutangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul." Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah menghalau hambatan kehidupan. Bacaan Injil pada hari ini berbicara tentang kelicikan seorang bendahara yang tidak jujur. Ketidakjujurannya menyebabkan ia terancam dipecat dari tugasnya. Namun itu tak menghentikan langkahnya.
Ketidakjujuran ganda diciptakannya dengan menghamburkan uang majikannya untuk mengamankan hidupnya di kemudian hari ketika ia dipecat. Ia mulai menurunkan secara drastis kewajiban para penghutang terhadap majikannya, sebagian besarnya tak mampu dibayar atau dilunasi. Dan itu akan membuat para penghutang ini akan membantunya kelak, takut jangan sampai nanti dilaporkan ke majikan jika mereka tidak membantunya. Maksud warta Injil ini ialah untuk menunjukkan betapa parahnya mental seseorang dirusak oleh mamon. Mamon adalah kata Aram yang berarti kekayaan, uang atau modal. Jelas ini merupakan benda mati. Manusialah yang salah dalam cara mendapatkannya dan cara menggunakannya. Kesalahan itu terletak pada ketidakjujuran dan ketidakadilan. Pujian Tuhan terhadap bendahara yang cerdik itu bukanlah berdasar pada ketidakjujurannya dalam soal uang, tetapi kecerdikannya dalam mempersiapkan masa depan atas cara yang tidak benar. Kalau memang manusia dunia secara material mempersiapkan masa depannya atas cara yang tidak benar, kita semua manusia rohaniah yang justru harus lebih lagi mempersiapkan hidup kita untuk keselamatan kekal atas cara yang benar dan tepat. Saudara-saudariku terkasih, mamon itu adalah perkara kecil. Keselamatan kekal kita adalah justru perkara besar. Bisa saja kita menjalin hubungan dengan mempergunakan mamon. Tetapi kalau dengan mamon saja kita tidak setia, bagaimana kita bisa setia dalam hal iman kita dan keselamatan kita? Kegagalan manusia dalam menggunakan uang menjadi tanda orang tidak mengabdi Allah, tetapi mamon. Kesadaran akan kegagalan kita seharusnya mengarahkan kita untuk mengandalkan Allah dalam hidup kita. Yang pertama harus diperjuangkan adalah kesetiaan kita untuk menggunakan harta kekayaan atas cara yang bijaksana, karena ketidaksetiaan tidak menolong kita. Artinya, harta kekayaan bukanlah penyelamat kita untuk hidup yang kekal. Itu adalah benda mati dan fana yang tidak menolong, apalagi sesudah hidup kita di dunia ini selesai. Manusialah yang harus menolong dirinya sendiri untuk setia dalam perkara yang besar dengan menggunakan kekayaan atas cara bijaksana. Harta dan uang bisa dipakai untuk menolong sesama dan mengembangkan kualitas kehidupan kita. Persahabatan dalam arti positif sedemikian itu dengan menggunakan harta kekayaan selalu dianjurkan. Tetapi persahabatan abadi jauh melampaui hal-hal yang berkaitan dengan materi. Karena itu adalah wilayah kediaman Allah, kemah abadi, yakni kerajaan sorga yang tak dapat dibeli oleh mamon, tetapi oleh kesetiaan kita akan perkara yang besar. Saudara-saudariku terkasih, bacaan pertama dari kitab Amos melaporkan penyelewengan kekayaan yang lebih parah lagi.
Kerakusan akan harta menyebabkan derita masyarakat. Kitab Amos yang ditulis pada abad ke-7 sebelum Masehi sering disebut kitab keadilan karena kitab ini berbicara banyak tentang penindasan orang kaya terhadap orang miskin. Intinya adalah kerakusan manusia akan harta kekayaan. Bacaan pertama dari kitab Amos berisikan kecaman Nabi Amos terhadap orang kaya yang tak adil dan pemeras pada zaman itu. Mereka menginjak-injak orang miskin, berdagang atas cara tak adil dan penuh penipuan. Mereka bahkan membeli orang papa dengan uang, yang artinya membeli orang papa untuk dijadikan budak. Seruan Nabi Amos mengingatkan kita akan bahaya yang mengancam kehidupan kita, tak hanya dulu tetapi sekarang ini, jika harta kekayaan dan uang menjadi tuan dan penguasa hidup manusia. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Yesus manusia ditarik kepada jalan yang benar dan bukan jalan yang sesat. Maka Paulus menghimbau Timotius untuk berdoa bagi semua orang, bagi pemerintah dan penguasa, agar kehidupan boleh aman, tentram dalam kesalehan dan kehormatan. Dalam arti itu, maka unsur-unsur rohani amat penting untuk menangkal pengaruh dunia yang membuat kita tidak aman, terhalangi, seperti keserakahan akan harta kekayaan dan penyalahgunaannya. Kekuatan iman menjadi daya besar untuk menangkal bahaya itu dan membuat kita bijaksana dalam menggunakan hal-hal duniawi, seraya mempersiapkan hidup abadi kita secara aman dan tentram dalam kesalehan dan kehormatan. Semoga demikian. Amin.